Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Matematika Menyenangkan bersama Bu Andri. Pada video pembelajaran kali ini, Bu Andri akan membahas suatu materi, yaitu tentang persamaan logaritma bentuk kelima, yaitu P dikali A log fx, A log fx-nya dikuadratkan, ditambah Q kali A log fx, ditambah R sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan logaritma bentuk yang kelima ini, syaratnya sama ya, bahwa basis atau bilangan pokok harus lebih besar dari 0, A tidak boleh sama dengan 1, numerus yang dalam hal ini adalah fx selalu lebih besar dari 0, serta P, Q, R harus elemen bilangan real. Maka untuk menyelesaikannya, kita gunakan pemisalan Y sama dengan A log fx, sehingga persamaan logaritma berubah bentuk menjadi persamaan kuadrat dalam variabel Y, yaitu PY kuadrat ditambah QY ditambah R sama dengan 0. Setelah itu, nilai Y yang sudah kita peroleh, kita kembalikan ke pemisalan semula, sehingga diperoleh nilai-nilai X yang kita cari. Agar lebih paham, maka akan Bu Andri berikan beberapa contoh. Contoh 1, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma 2 log kuadrat X min 3 kali 2 log X min 10 sama dengan 0. Ya, langkah pertama kita tuliskan dulu soalnya seperti ini. Kemudian soal ini bisa kita ubah bentuk menjadi 2 log X seperti ini dikuadratkan min 3 kali 2 log X min 10 sama dengan 0. Di sini ada 2 log X, di sini juga ada 2 log X, maka kita misalkan 2 log X sama dengan Y. Untuk pemisalannya bebas ya, tidak harus sama dengan Y, boleh 2 log X sama dengan M, atau yang lain juga boleh. Maka diperoleh Y kuadrat min 3Y min 10 sama dengan 0. Karena ini adalah persamaan kuadrat, maka untuk memperoleh nilai Y-nya harus kita faktorkan. Dua bilangan jika dijumlahkan hasilnya min 3, dan jika dikalikan hasilnya min 10. Berarti berapa? Pemfaktorannya yaitu Y plus 2 dikali Y min 5 sama dengan 0. Kita dapatkan nilai Y-nya yang pertama, Y sama dengan negatif 2, atau Y sama dengan 5. Ingat, ini belum selesai, karena yang kita cari bukanlah nilai Y, tetapi nilai X. Kita kembalikan ya, yang pertama, untuk Y sama dengan negatif 2. Pada pembahasan sebelumnya, kita misalkan bahwa 2 log X sama dengan Y. Maka 2 log X sama dengan negatif 2. X sama dengan 2 pangkat negatif 2. X sama dengan 1/4. Selanjutnya untuk Y yang sama dengan 5. 2 log X sama dengan Y. 2 log X sama dengan 5. X sama dengan 2 pangkat 5. X sama dengan 32. Ini nilai X-nya belum tentu menjadi HP gitu ya, karena kita akan cek syarat numerus, di sini kan numerusnya kan X. Syaratnya adalah persamaan logaritma akan terdefinisi jika X lebih besar dari 0. Sekarang kita cek apakah 1/4 lebih besar dari 0? Iya. Kemudian apakah 32 juga lebih besar dari 0?
Iya, berarti himpunan penyelesaian pada contoh satu ini yaitu X sama dengan 1/4 atau X sama dengan 32. Ya, selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma 5 log kuadrat X min 5 log X pangkat 3 plus 2 sama dengan 0. Oke, kita tuliskan dulu ya soalnya seperti ini. Kemudian, sesuai dengan salah satu sifat dari logaritma, maka 3 yang di pangkat ini bisa kita tuliskan atau kita pindahkan ke depan menjadi 5 log kuadrat X min 3 kali 5 log X ditambah 2 sama dengan 0. 5 log kuadrat X bisa kita ubah bentuk menjadi 5 log X kuadrat min 3 kali 5 log X plus 2 sama dengan 0. Di sini ada 5 log X, di sini juga ada 5 log X, maka kita misalkan 5 log X sama dengan Y. Diperoleh Y kuadrat min 3Y plus 2 sama dengan 0. Kita faktorkan ya. Dua bilangan jika dijumlahkan hasilnya negatif 3, dan jika dikalikan hasilnya 2. Berarti pemfaktorannya adalah Y min 1 kali Y min 2 sama dengan 0. Kita dapatkan nilai Y-nya, Y sama dengan 1 atau Y sama dengan 2. Ingat, ini belum selesai, karena yang kita cari adalah nilai X, bukan nilai Y. Kita kembalikan nilai Y ke persamaan semula ya. Untuk Y sama dengan 1, 5 log X sama dengan Y. 5 log X sama dengan 1, maka X sama dengan 5 pangkat 1. X-nya diperoleh sama dengan 5. Selanjutnya, untuk yang Y sama dengan 2, 5 log X sama dengan Y. 5 log X sama dengan 2, X sama dengan 5 pangkat 2. Diperoleh nilai X-nya, X sama dengan 25. Sekarang kita cek ya untuk numerusnya. Di sini numerusnya adalah X ya. Maka akan kita cek seperti ini. Persamaan logaritma akan terdefinisi jika dan hanya jika X lebih besar dari 0. Sekarang kita cek apakah 5 dan 25 itu lebih besar dari 0. Iya, maka himpunan penyelesaian pada contoh 2 ini yaitu X sama dengan 5 atau X sama dengan 25. Selanjutnya kita ke contoh yang ketiga. Tentukan hasil kali akar-akar dari persamaan logaritma 3 log X pangkat 2 plus 3 log X sama dengan 15. Oke, langkah pertama, kita tuliskan dulu soalnya seperti ini. Kemudian, sesuai dengan salah satu sifat dari logaritma ya, maka pangkat ini bisa kita pindahkan ke depan menjadi seperti ini. Ya kan? Setelah itu, di sini ada 3 log X, di sini juga ada 3 log X, maka kita misalkan 3 log X sama dengan Y. Diperoleh 2 plus Y dikali Y min 15 sama dengan 0. Kita kalikan aljabar biasa. Y kali Y itu Y kuadrat, 2 kali Y itu plus 2Y, min 15 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi Y plus 5 dikali Y min 3 sama dengan 0.
Kita dapatkan nilai Y-nya, Y sama dengan negatif 5 atau Y sama dengan 3. Setelah itu, kita kembalikan ke pemisalan ya. Untuk Y sama dengan negatif 5, 3 log X sama dengan Y. 3 log X sama dengan negatif 5, maka X sama dengan 3 pangkat min 5. X sama dengan 1/243. Sekarang untuk yang Y sama dengan 3. 3 log X sama dengan Y. 3 log X sama dengan 3. Maka X sama dengan 3 pangkat 3. X sama dengan 27. Kita lihat di sini, numerusnya adalah X, ya kan? Maka kita tuliskan syaratnya, persamaan logaritma ini akan terdefinisi jika dan hanya jika X lebih besar dari 0. Ternyata kedua nilai X ini memenuhi syarat. Ya. Pertanyaannya adalah, hasil kali akar-akar, maka X1 ini dikalikan dengan X2, 1/243 dikali dengan 27, maka diperoleh hasil kali akar-akarnya 1/9. Ya, agar kalian lebih paham, maka akan Bu Andri berikan beberapa soal untuk latihan. Semoga latihan ini bisa membantu kalian untuk memahami tentang persamaan logaritma bentuk yang kelima. Ya, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Bu Andri sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.